Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Gelak Channel, tentunya di episode 8 Maret 2022. Di episode baru kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan tentunya menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi, dimana Alia dan Priska juga si Roni yang berada di salah satu kafe, mereka pun membicarakan dalam penculikannya Junior. Lalu si Roni pun mengatakan kalau Junior sekarang sudah tidak bisa mendengar lagi. Tak lama kemudian Wilson pun datang. Tentunya si Priska juga si Roni sangat terkejut, dan Priska pun langsung memeluk si Wilson. Lalu Alia pun dengan sigap menarik tangannya Priska dan mengatakan, "Kamu ini jangan kegatelan Priska, dia itu bukanlah Kevin," ucap Alia. Dan Wilson pun mengatakan, "Iya, saya bukan Kevin, saya Wilson," ucap Kevin alias Wilson. Dan Alia pun langsung pergi meninggalkan Wilson dan si Priska juga si Roni. Wilson pun mengatakan di dalam hatinya, "Mau kemana tuh si Alia? Kok pergi tampak begitu buru-buru?" Dan Wilson pun langsung pergi mengikuti Alia. Sedangkan si Roni dan Priska, Roni pun mencoba merayu Priska. Tampak Priska begitu kesal terhadap si Roni, dan Priska pun mengatakan di dalam hatinya, "Dasar laki tidak tahu diri, biar saya kerjain," ucap batinnya Priska. Yang akhirnya si Roni pun disiram dengan segelas jus, hingga Roni pun yang awalnya kegeeran, yang akhirnya kepala si Roni dan jasnya pun penuh dengan siraman jus. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kita tekan terlebih dahulu tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Tujuannya agar tidak ketinggalan sinopsis dan bocoran Buku Harian Seorang Istri di episode selanjutnya. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah sobat, inilah sinopsis selanjutnya, di mana terlihat Balia dan Pak Fajar yang ada di kontrakannya. Balia pun terus memikirkan tentang Junior dan Nana. Lalu Balia pun bertujuan untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya terhadap Junior. Sedangkan di sisi lain, di kamarnya Dewa, Nana, di saat Dewa tertidur, Nana pun terus memikirkan dan mengkhawatirkan Junior yang sekarang sudah tidak bisa mendengar lagi, dan mengatakan di dalam hatinya, Junior biasanya di saat papanya tertidur, Junior selalu keganggu dengan suara ngoroknya papahnya. Kini Junior sudah tidak bisa mendengar lagi. Lalu terlihat Nana pun akhirnya berdoa meminta sama Yang Kuasa. Setelah selesai berdoa, Nana pun kembali duduk di sampingnya Junior. Tak lama kemudian, suara pintu kamarnya pun ada yang mengetuknya. Ternyata itu adalah Suketi yang memberitahu kalau di ruangan tamu ada Balia yang sedang menunggunya. Lalu Nana pun menghampiri Lia dan menjelaskan, akhirnya Lia pun menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya terhadap Junior. Lalu Nana pun tidak menyalahkan Balia, melainkan Nana pun menyalahkan dirinya sendiri karena kurang bisa merawat Junior. Di saat Nana dan Lia berbicara, mereka tak sadar kalau pembicaranya ada yang perhatikannya, yaitu Bu Para. Dan Bu Para pun mengatakan di dalam hatinya, "Saya akan jadikan Mbak Lia sebagai pengalihan masalah." Dan langsung menelepon pengacaranya dan mengatakan agar Mbak Lia bisa dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan sudah melukai Junior. Di selain, di mana Pak Nopal yang ada di rumahnya, Pak Nopal sangat bersedih di saat melihat foto Nana dan Junior juga Dewa yang sudah mengetahui kalau Nana adalah anak kandungnya. Dia pun berjanji akan menjaga Nana dan Junior. Tak lama kemudian, si Wilson pun datang dan mengatakan sekarang Junior
anaknya Nana dan Dewa sudah tidak bisa mendengar lagi. Saya akan membuat Nana dan Dewa celaka lagi. Si Wilson pun tak sadar kalau yang ada di depannya adalah ayah kandungnya Nana. Tentunya Pak Nopal pun sangat geram terhadap si Kevin alias si Wilson, dan mengatakan di dalam hatinya, coba saja kamu mencelakai Nana dan Junior. Tapi saya harus sabar sebelum rencana saya berhasil. Saya tidak akan tinggal diam, ucap batinnya Pak Nopal. Nah, di episode selanjutnya, Pak Nopal yang berada di ruangan kerjanya, tiba-tiba pembantunya pun datang dan mengatakan ada orang yang ingin bertemu. Tiada lain, itu adalah anak buahnya Pak Nopal. Lalu Pak Nopal pun bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan informasi? Ucap Pak Nopal. Dan anak buahnya pun mengatakan, sudah Pak, saya sudah tahu di mana Budiana dimakamkan dan Budiana meninggal karena kecelakaan. Mobilnya ada yang sabotase dan sekarang orangnya pun sudah dihukum seumur hidup. Namanya pun adalah Kevin Arganta, ucap orang tersebut. Tentunya Pak Nopal pun sangat terkejut dan mengatakan, tidak salah saya memilih kamu Kevin, anak saya akan membalasnya, tinggal tunggu tanggal mainnya, ucap Pak Nopal. Nah, itulah alur cerita dan bocoran buku harian seorang istri untuk episode malam ini, 8 Maret 2022. Stay tune terus kelanjutan sinetron buku harian seorang istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.